Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat, atas pemberian dan bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Di surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini hari Ahad kemarin sudah saya sampaikannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya benar-benar bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau dan ucapkanlah salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholawat itu jamak, bentuk plural dari kata sholat. Arti asalnya itu doa.
tapi kemudian berubah menjadi sebuah aktivitas ibadah tertentu yang sudah ditetapkan tata caranya, waktunya, syarat dan rukunnya, jadilah sholat gitu ya. Ya asli ini gua artinya doa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya, menggunakan kata sholat atau kosakata lain yang memiliki asal akar kata yang sama dengan sholat, itu maknanya juga berbeda-beda. Dilihat konteksnya, dilihat situasinya. Misalnya kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya. Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayatnya di 238. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sekaligus dua kosakata, satunya berbentuk jamak, satunya berbentuk mufrad. Bentuk mufradnya sholat, bentuk napa istilahnya? Nek bahasa Indonesia mboten enten ngoten masalahe. Ya. Kalau misalnya mau menyebut dua buah, ya kata buahnya tetap, kata duanya ikut gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris itu tidak selalu bilangannya, angkanya itu ikut. Cukup berubah kosakatanya, bentuk kosakatanya berubah, itu sudah menunjukkan jumlah, apakah itu hanya satu, dua ataupun banyak. Kalau satu itu sholat, kalau banyak itu namanya sholawat, nanti ya. Maka di ayat 238 itu Allah menggunakan dua-duanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintahnya kepada kita orang-orang yang beriman. Minimal yang mengaku beriman diperintahkan hafizu 'alas sholawat, jagalah oleh kalian sholat-sholat, bukan hanya satu tapi banyak. Wassolatil wusta, dan satu sholat yang disebut sholat wusta. Sholat-sholat yang diminta untuk dijaga di sini, diperintahkan untuk dijaga di sini, para ulama sepakat itulah as-sholawatul maktubah, sholat-sholat yang fardu hukumnya, yang wajib. Sehingga artinya peliharalah olehmu, jagalah olehmu sholat-sholat wajibmu.
Kemudian Allah menggunakan contoh yang lebih khusus, penekanan yang lebih khusus, wassolatil wusta, dan sholat yang tengah-tengah, sholat wusta. Kalau jenengan baca dalam tafsir yang terkait dengan ayat ini, sholat wusta itu paling banyak disebut oleh para ulama adalah sholat asar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jagalah sholatmu dan sholat asar. Ngoten kira-kira artinya ini. Mengapa saya sebut ini? Ini penafsiran. Saya kembali kepada makna kata sholat tadi itu. Ini sholat di dalam ayat 238 dalam pengertian ibadah tertentu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, di mana tata caranya dimulai dari takbir atau disebut takbiratul ihram sampai salam. Tapi ada kata sholat yang maknanya itu kembali ke mana asal, doa. Tadi di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguh Allah, malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Maknanya bisa sedikit berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau yang bersolawat itu bersolawat kepada Nabi SAW itu malaikat, itu maknanya malaikat itu tada'u lahu al malaikah wa yastaghfirun. Nek malaikat sing solawat, sing bersolawat itu maksudnya malaikat mendoakan dan memohonkan ampun kepada Nabi SAW. Tapi nek sing bersolawat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah bersolawat kepada Nabi ku maksudnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu yubarik, Allah yang memberkahi, atau dalam makna lain Allah yang memuji, Allah yang merahmati. Jadi nek Allah sing bersolawat kepada Nabi maknanya bukan mendoakan, tapi maknanya adalah memberkahi, merahmati dan memuji Nabi SAW, menyanjung, asna alaih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Nah, ini masih nempel nih. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran, siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka artinya siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberkahinya 10 kali lipat. Ngono maknane ya. Itu kalimatnya podo tapi artinya niku mboten podo, tergantung. Ya, karena nggak mungkin Allah mendoakan Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas menceritakan maknanya adalah memberkahi. Sehingga kalau ada Rasulullah SAW bersabda demikian, kita nggak bingung ngartikannya. Kalau ada orang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Niku nek diterjemah, sapa ndongakno aku ping 1, Allah akan ndongakno awake 10 kali, kan gak cocok. Siapa mendoakan aku 1 kali, Allah akan merahmatinya, memberkahinya 10 kali. Nah, begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini saya sampaikan supaya pengertian tentang solawat, bersolawat termasuk sholat itu tidak
keliru gitu ya. Ada konteksnya sendiri-sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya tafsir itu kan begitu ya. Tafsir itu dia adalah usaha untuk mendapatkan pemahaman makna arti dari apa yang kita baca, atau termasuk kalau orang tidak bisa baca apa yang kita dengarkan. Di antaranya ya Al-Quran ini. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita terakhir kemarin itu sudah ada di ayat 200 pinten 206 kalau nggak salah ya. Oh, kemarin di 202 fayatiyahum baghtataw wa hum la yash'urun. Ya. Orang-orang itu di ayat 201, 202, 202 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali sulit beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beriman itu kalau kemudian sudah menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saderenge sebelum azab Allah itu turun, orang sulit untuk percaya. Masalahnya adalah beriman ketika, percaya ketika azab datang itu sudah tidak ada gunanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 202, fayatiyahum baghtataw wa hum la yash'urun. Maka azab itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi banyak orang tidak menyadari ya apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya sudah diingatkan ya di dalam surat Al-A'raf lebih rinci. Ya. Lebih rinci tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan apa istilahnya, ujian, musibah itu sifatnya tidak bisa diprediksi, tiba-tiba. Oleh karena itu dijadikan oleh Allah peringatan yang seperti itu, bahwa musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang kapan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ya. Ayatnya 90 pinten. Diingatkan kita oleh Allah di ayat 97, dan kemudian di ayat berikutnya 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Supaya ganjil saya bacanya 3 ayat saja. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu, apakah masyarakat itu merasa aman, ayatiyahum, aman datangnya kepada mereka baksuna, siksa dari kami, duhan, waktunya pagi, wahum yal'abun. Kalau di ayat 97 bayataw wahum naimun. Afa min ahlul qura ayyatihum baksuna bayataw wahum naimun. Tengah-tengah turu musibah teko. Kayak kalau di 98 enak-enak beraktivitas, musibah datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebenarnya sudah diingatkan apa yang menjadi ketentuan Allah itu bisa datang kapan saja, pagi bisa, malam bisa, siang bisa, sore bisa, ya. Larut malam bisa, siang terang benderang juga bisa. Mboten enten hubungane kali macam-macam. Ini kalau dibahas dengan pendekatan tauhid, semua yang sudah dialami manusia itu sakjane nggih pun enten catatane, tulisannya itu sudah ada. Musibah atau nikmat semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi di bumi termasuk dalam diri kalian, apapun yang terjadi, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semua itu pasti sudah ditulis oleh Allah dalam sebuah kitab sebelum kitabnya di-launching. Jadi kitab niku, buku niku di-launching nek pun enten isine, nek dereng enten isine enggak mungkin di-launching. Iki buku hidup di dunia, isine tesik kosong, jenengan sok kongon ngisi dhewe enggak mungkin. Ya. Kalau diumpamakan buku, maka buku niki isine pun lengkap. Baru kemudian diterbitkan. Manfaat atau tidak manfaat tergantung kalau panjenengan dalam membaca buku itu. Kalau kita ini sebagai catatan Allah Subhanahu wa taala, hasil catatan Allah. Catatan Allah itu macam-macam. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam yang lain yang bermacam-macam, semuanya sudah dicatat rinci. Itulah kitab. Nah, fungsinya kita apa? Fungsinya hanya ketika membaca kitab diri sendiri, cara baca kita seperti apa. Ketika membaca nama contoh kitab itu adalah orang lain,
iku ya apa macane. Nah, begitu. Itu saja sebenarnya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ndelok Pak Waji rambutnya putih kaya ngoten niku kadang ana sing kepingin wis karuan kaya ngoten. Tapi mboten saged, mboten mesti. Mangkane wong niku kadang nggih semir gitu. Pertanyaane sing nggarai rambutnya putih napa Pak Waji ku luwih mikir timbang sing liyane? Luwih mikir. Bisa jadi nek jarine Jokowi ngono ya, sing luwih mikir iku sing rambutnya putih ya. Ya jadi presiden ini. Golek ana presiden sing rambutnya putih, luwih mikir. Berarti sing liyane padha gak patik iku logikae kaya bener mari suwe-suwe kok malah ya malah ngilokno awake dhewe ngoten maksude. Kan gitu nggih. Koyoke bener tapi malah nek diangen-angen lho iku kok ngilokno awake dhewe gitu ya. Sing gak patik putih berarti gak patik gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kayak begitu itu sudah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu cuma dinilai seberapa besar usaha dan ikhtiar kita, bukan tentang hasilnya ya. Baik, jadi dua ayat itu 97 98 surat Al-A'raf sudah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang kapan saja di luar apa yang bisa kita prediksikan. Loh, kok enten napa iku jenenge? Juru prediksi. Ya, napa istilahnya? Badan napa? Ya, BMKG. Ya gitu ya. Itu kan juru prediksi. Nah, itu bagian dari ikhtiar saja tapi bukan menjadi kepastian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan bidangnya, maka orang BMKG ya sesuai dengan bidangnya dia kemudian mengeluarkan beberapa pernyataan, ini nanti akan begini, ini nanti akan begini. Betulan seperti itu belum tentu. Enggak tentu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan di ayat 203, 204, 205 dan 206. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu hal nahnu munzarun. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. Sadaqallahul azim. Orang-orang itu kan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan. Ya. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa musibah datang dari Allah itu bisa kapan saja. Nah, kalau sudah kadung datang, orang baru akan mengatakan fayaqulu hal nahnu munzarun. Kalau sudah musibah datang, sejenak sebelum menimpa itu orang akan cenderung berkata, sebelum berbahaya musibah itu orang cenderung berkata, hal nahnu munzarun, apakah kami
yang akan merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala itu, hal nahnu munzarun, apakah kami ini diberi kesempatan untuk penangguhan, ya. Mboten nenten perpanjangan waktu, kira-kira begitu. Sebelumnya sudah kita bahas ya, perpanjangan waktu itu tidak ada di surat. Kalau itu khitabnya kepada orang-orang mukmin sebenarnya, orang-orang yang masih mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Insyaallah begitu, sudah pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu, maaf keliru, min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Nafkahkanlah sebagian harta yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Kalau sudah datang kematian, fayaqul, orang akan berkata, Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, seandainya kamu mau menangguhkan, mengundur untuk saya, ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka tentu pasti saya akan mau bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini omongan seperti ini adalah omongan yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ya. Dan Allah tidak akan menunda ajalnya seorang pun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah kemudian menegaskan, jangan buka di surat napa niku Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, dan untuk setiap
umat itu ada ajalnya, ada waktu berakhirnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila sudah datang ajal mereka itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, orang tidak akan bisa mengundurnya sebentar pun maupun tidak bisa memajukannya, mempercepatnya sedikit pun. Nek cara wong sakniki niku istilahe ungkapane ngeten. Wong wani ku gak nyuda umur, wong wedian nggih gak nambahi umur. Ya. Wong iku wani niku mboten nyuda umur. Utawa sebaliknya, wong kok wedian niku gak nambahi. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu menyatakan itu. Sebab kita itu sering kali menimpakan kesulitan yang kita peroleh, ya, termasuk kalau ajalnya itu menjadi kelihatannya cepat, itu menimpakan kesalahannya kepada orang lain. Kalau dalam Al-Quran ayat terkait itu macam-macam, sebagiannya berkenaan dengan perang. Contoh paling ekstrimnya itu kan perang. Kalau panjenengan kan gak tahu perang, di perang. Ini gak tahu perang, maka sebenarnya kita itu tidak bisa menyalahkan orang atas kesulitan, belai, musibah yang kita hadapi. Perang aja gak pernah, kita itu hidup normal-normal saja. Nah, contoh ekstrimnya pada masa Nabi itu perang. Nah, perang itu kan ngedepi mati. Nah, itu dijadikan alasan oleh orang-orang munafik untuk mengatakan nek menang iku mergo awake dhewe iku melok-melok, nek kalah itu gara-gara awakmu, nah gitu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 77, 78, 79 itu cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi orang munafik. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Apa artinya? Ayo Cak Matris, sampeyan waca artine ya Matris. Ayat 77. Kemudian mereka 77 suratnya surat Al-A'raf. Keliru. Al-A'raf. An-Nisa. Makanya bingung. Sing Al-A'raf sing wau ya. Sing Al-A'raf yang tadi sudah kita baca. Al-A'raf tadi yang ayat 34 tadi itu sudah kita baca. Ini An-Nisa. Ayat 77. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, atau diwajibkan kepada mereka berperang. Tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat ini turun sebelum ada perintah perang. Nah, sebelum ada perintah perang kapan berarti ini? Perang yang pertama kapan? Perang Nabi SAW dan para sahabat menghadapi orang musyrik yang pertama kapan? Kapan? Kok udah meneng kabeh? Wis kapate ero pokoke.
Perang pertama itu perang Badar. Perang Badar niku tahun pinten? Aduh. Ini tahun kedua setelah hijrah. Enak punan sakniki pun enten istilah tahun hijriah. Ya, tahun kedua. Tahun kedua hijriah itu mulailah perang yang pertama, namanya perang Badar. Perintah Allah tentang perang Badar itu kan sederhana itu ya sebenarnya. Orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk beliau sendiri yang hijrah dari Mekah ke Madinah, niku kan apa istilahnya? Propertinya kan tidak dibawa, omahe yo gak digawa, harta benda ya tidak dibawa, kesulitan bawa karena ada apa istilahnya, kalau cara mriki embargo, ada dikucilkan gitu kan, nggak iso bawa. Nah sementara di Madinah yang ditumpang itu juga bukan orang kaya. Nah disitulah kemudian disyariatkan melawan, perang melawan. Yang dilawan waktu itu sinten? Sebenarnya sederhana. Abu Sufyan itu mimpin rombongan dagang seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy niku nggak ada rute bisnis, rute dagang. Ini penggaweane dagang. Lah nek mboten dagang napa penggaweane? Ate nandur sawi teng Mekah. Cukul ae mboten saged apa maneh kate panen. Bertani tidak bisa. Beternak juga tidak mudah, sulit, hanya sebagian kecil. Maka pekerjaannya yang paling banyak berdagang. Podo kali wong sakniki. Sampeyan tinggali nang embong-embong nang talan-talan. Ya. Bahkan hampir semua rumah ndak dodolan kabeh. Iku berarti pertanian gak melaku. Ya. Ternak yo angel. Istilah penggawean angel niku sing akhirnya sing paling gampang dagang. Gitu. Kalau yang pertaniannya subur, nggak mungkin. Nah, apa soro-soro spekulasi. Bertani itu tidak spekulasi. Beternak tidak spekulasi. Yang paling spekulasi dagang. Gitu ya. Pekerjaannya orang Arab dagang. Jadi nek sunnah Nabi dagang saja nih gak sunnah Nabi. Abu Sufyan dagang, Abu Jahal ya dagang. Pekerjaan itu apa saja, gitu ya, yang halal. Saya kok kurang sepakat ya bahwa dagang itu sunnah Nabi. Kok orang mikir Abu Sufyan itu nek dagang itu ribuan onta. Sampai niru Nabi apa niru Abu Sufyan ngoten kan ngoten. Nah, gitu. Sama kalau sudah bab membahas pakaiannya, ya itu. Ya. Semua pekerjaan yang disediakan oleh Allah dan itu halal, maka itulah pekerjaan yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyen zaman Nabi mboten enten pegawai negeri Pak Matris. Jadi pegawai negeri itu bukan sunnah Nabi. Jadi Nabi belum punya negara. Dereng enten sing dibayar. Ya napa kate bayar wong negara gak nyekel kok bayar. Nah, begitu. Paling enggak kan menghibur diri sendiri ya Pak Menteri ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Baik. Abu Sufyan itu dagang, orang-orang Quraisy itu dagang. Kalau musim dingin itu ke Yaman. Kalau musim panas ke Syam, Mekah niku
Nek nang peta niku kan di atas itu utara, di bawah selatan. Mekah niku rodok tengah-tengah ini. Kalau di peta mana itu timur tengah itu, bawah sendiri Yaman, atas sendiri Syam. Mekah ada agak ke bawah, ya. Antara tengah-tengah itu ke bawah. Kemudian di atasnya Mekah, ya, agak ke timur sedikit itu namanya Madinah. Dukure Mekah, rodok ngetan twidi, itu Madinah, gitu kan? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lah orang berdagang itu kalau dari Mekah, kalau musim panas itu ke Syam, ke atas, ke utara. Lah itu kalau kemudian ke utara, maka baik berangkat maupun pulangnya itu mesti melewati wilayah yang berdekatan dengan Madinah, maka wilayah itu namanya Badar. Dan Badar itu nek cara mriki kaya pundi nggih? Rest area lah. Sinten sing biasa nyopir sing Semerap pundi rest area enten pundi mawon. Kan gitu ya. Badar itu rest area. Di situ ada sumurnya. Ya, sampean bayangno orang-orang Mekah kalau dagang ada berapa ribu ekor onta digawa dadi siji. Ya, ngombene unta 10 wis kangelan ngombeni sampean ya. Ya. Kalau orang-orang seperti Abu Sufyan, rombongan dagang itu bisa saya bayangkan ya, Rasulullah SAW nanti itu ada di surat Al-Anfal itu ya, kisah tentang perang Badar itu semua. Rasulullah SAW itu, ya ini terkait dengan perang Badar tadi itu. Ketika dibuka aja suratnya ya, surat Al-Anfal ya. Coba dibuka suratnya, surat Al-Anfal. Ayatnya di ayat 42. Ayat 42. Ya. Ayat 41 itu tentang ghanimah. 42. Apa arti ini Pak Matris? Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang pasti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Niki tugasnya Irul ya, tugasnya Pak Bendahara Masjid ini. Kalau di sini ditampilkan itu peta ngono rada jelas. Cerita sejarah niku nek panjenengan mboten apal jeneng, mboten apal termasuk jenenge nggon apa maneh bayangan posisine pun angel mlebune. Nek kula panjenengan cerita masalah Sidoarjo, Lipu, Tol, Pondok Jati sing biasa diliwati insyaallah gampang. Ngoten lho. Aku mang teko Lipu, ketemu ngene, ana ngene, terus itu insyaallah nek padha apale jenenge tempat, jenenge wong. Itu gampang. Lah kula cerita ngene niki ngomong Badar, ngomong Mekah,
ngomong Yaman, ngomong Syam, lha panjenengan gak duwe bayangan. Ya piye? Ya apa iki? Mlebu apa enggak? Kan ngoten ya. Makane kula rada gena-gena. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah hijrah, beliau kemudian akhirnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar perang, dan perang pertama itu namanya perang Badar. Nah, kalau baleni berarti Badar itu ada di sebelah utaranya Mekah. Mriki angin ya. Lor niku pundi? Surabaya. Oh Panji Gumilang. Lor niku kan berarti kan kita akan bicara arah itu utara dan selatan. Ngoten nggih. Selatan itu Yaman, utara itu Syam, tengah-tengahnya enten Mekah kali Madinah. Malang iku Yaman, ngono ya. Surabaya niku Syam. Lah kira-kira nggih sing rada cidhek kali pundi? Surabaya ya, ada posisinya agak tengah-tengah ya, itu adalah Porong kira-kira ya, Porong. Nah, kalau ngomong Porong lah Semerap kabeh ya. Lah Mekah niku sebelah pundi? Pulungan lah, Pandaan gitu kira-kira ya. Nah, Pandaan, rodok ngidul. Cuma niki mboten persis karena Mekah itu posisinya juga dekat dengan pantai. Ini enggak persis sebenarnya. Ya, saya hanya memudahkan saja. Nah, ketika Abu Sufyan itu membawa rombongan dagangnya dari Mekah, berarti teko Pandaan ke Surabaya, niku mesti ngelewati Porong. Sebenarnya Madinah itu enggak langsung kelewatan. Yang kelewatan tadi mana? Badar. Madinah niku rada mlebu didik. Gitu ya, agak masuk didik. Mungkin Porong niku kira-kira Lajuk lah, Semerap Lajuk sampean. Atau arahnya ke Krembung lah ya, agak maju didik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, perintah perang itu sebenarnya sederhana supaya orang-orang Islam yang waktu itu meninggalkan hartanya ketika hijrah itu bisa mendapatkan kembali sebagian hartanya dengan cara apa? Menghadang orang-orang Quraisy yang berdagang sampai ke Syam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka kemudian Rasulullah SAW, saya kenapa cerita ini? Karena cerita tadi orang seperti Abu Sufyan itu nek nggawa rombongan dagang, membawa kontainer, cara sakniki kan kontainer, cara biyen kan unta kan gitu. Itu bisa ratusan atau ribuan. Rasulullah SAW mengutus orang, sekaligus cerita tentang perang Badar, mengutus orang telik sandi mata-mata untuk datang ke Badar duluan. Rasulullah SAW berangkat ke Badar mencegat, tapi kira-kira jarak 1 hari perjalanan dari Badar beliau berhenti dan kemudian memerintahkan orang untuk memata-matai dan datang ke Badar lebih dulu. Nek kula wau sanjang Badar niku Porong, Madinah niku Krembung, ya kira-kira sampai tutup perbatasan Krembung sampai Porong, Nabi SAW itu mengutus orang untuk datang dulu ke Porong, karena itu nanti akan dijadikan tempat istirahat. Itu kira-kira ya. Datang dulu ke Badar. Ditangkaplah 1 orang. Di situ ternyata ketemu, karenanya namanya tugasnya tugas mata-mata. Ada orang yang mencurigakan, ditangkaplah 1 orang, apa namanya? Sama, mereka juga biasanya mengirim mata-mata dalam bentuk yang lain. Itu tukang ngasih makan kuda. Ditangkap oleh 2 orang sahabat, dibawa kepada Nabi SAW, kemudian diinterogasi. Asalnya diinterogasi oleh para sahabat, nggak mau ngaku, akhirnya diinterogasi oleh Nabi SAW, ngaku. Pertanyaannya sederhana. Berapa jumlah orang yang datang dari Mekah
Karena rupanya Abu Sufyan itu juga bukan orang yang nggak ngerti, pinter dia. Dia mau pulang lewat Badar sudah mendapatkan kabar akan ada penghadangan oleh Muhammad SAW dengan para sahabat. Akhirnya dia kirim surat kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Dia kirim berita, aku sampean kirimi bantuan, ya, personel. Kalau kami itu hanya bawa pickup, sampean gawakno mobil pengawalan, kan gitu kira-kira begitu. Wah, oleh Abu Jahal disiapkan pengawalan itu, disiapkan pasukan tentara. Nah, itulah yang kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, berapa jumlah yang berangkat dari Mekah? Jumlah yang berangkat dari Mekah berapa? Orang itu nggak jawab, banyak pokoknya. Banyak itu berapa? Saya nggak menghitung. Sudah begini, sehari itu makannya mereka itu habis berapa? Perjalanan dari Mekah ke Badar itu memakan waktu kurang lebih setengah bulan. Bendino sing dimakan itu 10 ekor unta. Jadi bendino mbeleh 10 ekor unta. Pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal untuk berangkat ke Badar setiap hari menghabiskan 10 ekor unta. Maka Nabi SAW ngitungnya gampang. Kalau setiap hari 10 ekor unta, ya, maka jumlah pasukan yang dibawa adalah 1000 orang, karena setiap ekor unta itu dihabiskan oleh 100 orang. Nah, ini ukuran mangane ngoten sederhana Nabi ngitungnya. Jadi kalau 1 ekor unta itu cukup untuk dimakan oleh 100 orang. Maka berarti pasukan yang dibawa itu jumlahnya 1000 orang. Dan itu kan betul kan? Dalam sejarah perang Badar mereka jumlahnya 1000 orang. Niki gawe mangane tok niku. Gawe mangane tok bendina 10 Pak Madris. Perjalanan. Nek perjalanan niku 15 dina, berarti butuh pinten? 150 unta. Niku gawe mangane tok Pak Madris. Gak ono wong dodol, gak ono warung. Jadi perjalanannya orang Arab itu begitu. Sekali makan 10 ekor unta, rombongannya 1000. Itu hanya untuk makan. Kalau perjalanannya 15 hari 150. Perjalanan kalau dari Mekah sampai ke Syam 1 bulan. Ya. 1 bulan bolak-balik. Telas pinten. Dan mereka itu biasanya sederhana. Ada memang onta yang khusus untuk barang-barang, ada yang dibiarkan kosong, engkau dibelai situ-situ ya, nah, gitu. Dan itu ya tetap mereka pulang bawa dagangan, karena nanti akan dibawa lagi kulaan, dibawa lagi ke Yaman. Jadi diputer aja oleh orang Arab itu, orang Quraisy itu. Begitu caranya mereka itu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu kisah mengapa perang Badar itu terjadi. Mau dicegat, dikasih bantuan oleh Abu Jahal. Ya. Nah, ini tadi ayatnya, iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Ingatlah ketika kamu ada di lembah yang dekat dengan Badar. Nabi dan para sahabat ada di lembah dekat dengan Badar. Wahum bil udwatil quswa, sementara pasukannya Abu Jahal masih ada di lembah yang jauh. Warrakbu asfala minkum, rombongannya sinten Abu Sufyan itu sudah di bawah kalian, sudah dekat gitu ya. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad, kalau seandainya kamu janjian pasti kamu nggak akan berani untuk maju berperang. Lakhtalaftum fil mi'ad, nek awakmu janjian perang mesti mundur. Kenapa? Karena tahu jumlahnya 1000, mesti mundur. Oleh karena itu tidak ada dibuka oleh Nabi SAW itu pastinya seperti apa. Malah di ayat yang sesudahnya disebutkan nanti Nabi SAW ngipi malamnya.
Habis interogasi, ngitung jumlahnya 1000, wah iki iso gawe pasukan ngepir iki. Rombongan yang dibawa 300, ya lebih 13 orang, 313 orang. Nah yang dihadapi 1000. Maka Nabi SAW mimpi, dan mimpinya diceritakan. Mimpinya Nabi itu kan wahyu. Rahasia wahyu terserah Allah. Di ayat selanjutnya dijelaskan. Mimpinya Nabi itu diceritakan oleh beliau kepada para sahabat. Saya mimpi jumlah mereka sedikit. Ojo kuatir. Ngono jenenge wahyu wis percaya wae. Padahal kenyataannya 3 kali lipat. Gitu. Itu yang membuat berani mereka, dan nanti dibantu oleh malaikat. Itu juga begitu. Perang Badar itu kalau dibuka lebih rinci ceritanya seru. Ya apa? Orang Islam melihat itu ada di ayat selanjutnya, nggih. Ayat pinten niku? Ada di ayat selanjutnya, ayat 43. Ya, ingatlah ketika Allah menampakkan jumlah mereka itu di matamu ketika kamu tidur, berarti mimpi wahai Muhammad, sedikit. Walau arakum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam. Kok umpama diketokno akeh la fashiltum, sampean wis padha putus asa, wis gak atik perang-perangan 300 lawan wong 1000. Wala tanaza'tum fil amri, mesti sampean tukaran dhewe. Walakinnallaha sallam, tapi Allah menyelamatkan. Jadi nang kene pikirane musuhe titik ngoten. Wes, semangat. Ayo sampean divonis dokter suwe iki parase ya apa kira-kira loro ya divonis mah iki wangel sos kira-kira ya napa wis gak ngombe obat padha wae gitu. Itu mindset itu penting, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan supaya orang semangat, maka musuhnya harus kecil. Makanya nek arek niku pun diweden-wedeni ciut mangke arek iku dimotivasi iso gitu ya, iso padahal urusannya soro sulit, tapi bilang bisa gitu. Arek niku sakjane mampu diwaras gak karuan iso angel ya wis lokro dhisik. Ini cara Allah untuk mengobarkan semangatnya itu begitu. Di ayat berikutnya, wa idz yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Niku sing ayat 43 niku pas ngipi. Sing pas hari H ketika ketemu sama. Ketika kalian bertemu, kalian seperti mimpinya Nabi, melihat jumlah mereka sedikit. Tadi musuh niku ketok titik. Terserah ketok titik niku napa barise niku memanjang, tadi ketok emek titik nggak tahu. Kan gitu. Tapi supaya perangnya jadi, Allah itu juga mengatur penglihatan orang kafir. Lah nek kene tok sing diatur penglihatane, kono diatur sebaliknya, gak sida yo kan. Waduh wong Islam kok akeh, ngene kan gak sida. Maka di sini Allah mengatakan wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah menampakkan jumlah kalian itu sedikit fi a'yunihim, di mata mereka. Wah, wong Islam titik sikat. Nah, kan gitu ya. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, supaya Allah bisa mengqadha, supaya qadha Allah itu terjadi. Itu ngoten niku carane. Mangkane kadang-kadang kula panjenengan niku nek oleh apa-apa sadurunge kan wis diset dhisik pikirane kali Gusti Allah. Diset dhisik. Enten wong macem-macem, oleh enak, oleh rizki itu sakjane sing didepi niku abot, tapi pikirane dibuka Gusti Allah, enteng iku. Buka lah. Gitu. Sing buka sinten? Gusti Allah pikirane.
Sing didepi ku sakjane abot urusane. Tapi dibuka pikirannya, enteng bisa. Atau sebaliknya, orang mendapatkan musibah napa mawon, musibah niku lara blahi napa mawon niku itu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala pikirannya orang itu. Sakjane sepele gampang. Tapi napa diset oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihadapi. Nah, itu mawon. Sama dengan perang ini. Perang Badar jumlah kenyataannya 300 lawan 1000. Oleh Allah dibuat pikirannya orang beriman itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mimpi beliau. Oleh beliau disampaikan kepada para sahabat, jumlah mereka sedikit. Sudahlah, mimpinya Nabi itu wahyu. Nabi ketika sudah ngomong begitu dan Nabi menceritakan, selesai, para sahabat wes oke, Nabi semangat pun, jumlahnya sedikit, oh sedikit. Padahal hasil interogasi awal itu wes isok dihitung Nabi 1000 jumlahnya. Tapi Nabi kena mimpi langsung disampaikan, sudah sampaikan aja apa adanya. Ketika bertemu sama. Jumlah orang kafir kelihatan sedikit. Lah supaya jadi perangnya, orang kafir melihat jumlah orang beriman juga sedikit. Jadilah kita bertemu. Makanya yang tenarik cilik ya wani tukaran ambek koncone sing luwih gede. Pikirane niku diset kali Gusti Allah. Sing cilik dia iku masih gede, awakmu sing iso ngalanno. Wani sing cilik. Lah sing gede, arek cilik ae kan gitu ya. Nah, jadilah berantem. Gitu ya. Lho Gusti Allah ngatur ngoten niku. Cuma kita itu kan kadang-kadang terlalu ini ya, bahwa semua yang ngatur manusia mboten. Wae sing ngatur Gusti Allah. Hati kita yang mengatur Gusti Allah. Makanya paling mandi niku kayak kalau kemudian semua itu disebut nama Allah di awal, disebut nama Allah pada saat terjadi sesuatu maupun di akhir. Ya, Nabi SAW itu kan banyak mengajarkan kepada kita doa-doa yang sesungguhnya itu berpengaruh terhadap bagaimana men-setting pikiran kita. Ketika dulu di ini ya, di bab fikih ya, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an azlima au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Wah ini kan mari urusane. Cuma kadang-kadang gak ngeru arti ini nih masalahnya. Ya Allah, saya pasrah kepadamu ya Allah. Ketika keluar rumah, ini yang ceritakan kan sinten Ummu Salamah. Hadis tentang doa Nabi ketika keluar rumah itu kan yang menceritakan Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah niku yang kemarin kita bahas itu istrinya Rasulullah SAW ya, yang dinikahi setelah suaminya meninggal. Nama suaminya sinten? Abu Salamah. Bojone mati ya, pas ketepaan ditakziahi kali Rasulullah SAW. Kali Rasulullah SAW dikongkon donga, wis sampean donga. Ya napa dongae? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala dari musibah yang menimpa saya dan beri saya ganti lebih baik dari suami saya. Oleh Rasulullah SAW kan ngono ya. Tapi gak kena ditiru pisan kan gitu. Gak kena ditiru oleh Rasulullah lho, gak kena ditiru maksudnya. Tapi kalau kemudian mendapatkan yang lain yang lebih baik itu masih bisa ditiru kalau
ditinggal ya seseorang, siapapun itu, anaknya kah, kerabatnya kah, orang tuanya kah, siapapun itu, maka tetap disunnahkan untuk berdoa seperti itu. Itu namanya Ummu Salamah itu ya. Beliau yang menceritakan doa Rasulullah SAW kalau keluar rumah, beliau berdoa, Bismillah, saya bertawakal kepada Allah ya, tidak ada daya upaya kecuali hanya milik Allah. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari tersesat dan disesatkan. Saat ini kan kadang ya, wong kesasar akeh, disasar no akeh. Kesasar gak tahu takon, disasar no takon Google kan ya. Ini Pak Irul sing pengalaman. Ya, kesasar gak tahu takon. Utawa sing ditakoni modele wong Indonesia. Wong Indonesia niku nek ditakoni encene wonge apian. Masih karo dijawab ae. Ya. Pak Semerap niku ambek setengah mikir. Oh nggih, koyoke sebelah mriku. Jadi umpama karo wah karo mboten Semerap enak jane ya. Ngomong berhubung wong Indonesia iku apik, kudu iso ngewangi wong Indonesia niku. Wong akhire dituduhno tambah kesasar. Becidek ngene. Ya. Di Indonesia. Jadi itu doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau dikelincirkan, itu ya, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, ya, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Nah itu. Niku nek metu kan nek 4 macam permohonan itu disampaikan kan aman zaman. Tidak tersesat, tidak disesatkan orang, tidak tergelincir atau digelincirkan orang, tidak berbuat zalim, tidak juga dizalimi orang, tidak berbuat bodoh atau dibodohi orang. Dibodohi orang kan akeh ngene ngembong nih, ono sing gendam, ono sing macam-macam lah. Itu semua kan yang kita hadapi di luar tuh. Lah kalau itu semua selesai kan, masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu artinya peran doa itu ya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita itu punya pikiran begitu itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kalau sudah punya keimanan seperti itu, semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kok ngomong seperti yang kita balik lagi tadi ya di surat apa wow? Di surat An-Nisa ayat 77 tadi itu. Ya. Yang dibacakan Pak Matris tadi ya, artinya ya. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka kufu aidiakum, sampean tahan tangan sampean. Jadi pada masa itu sebelum diperintahkannya perang, dan perang pertama adalah perang Badar, sebagian orang itu kebelet. Nabi mosok awak dhewe iki budal hijrah kanggo apa-apa niki enten kesempatan. Abu Sufyan niki lunga iki. Ayo dicegat, kesempatan kan begitu ya. Ini udah kebelet untuk perang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kufu aidiakum, sik ta ojo dhisik. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, sing penting ku sampean salat to dhisik, tegakkan salat. Bayar zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Pas ketika kemudian diwajibkan perang kepada mereka, ternyata sebagian sing ngoyok ndek kaitan wau wedine nang menungso ya, ngalah-ngalahi wedine nang Gusti Allah. Ya. Waqalu, dan mereka mengatakan Rabbana lima katabta alainal qital,
kok wajib perangi sakniki Nabi, laula akhartana ila ajalin qarib, mbok yo ditunda sebentar. Qul mata'ud dunya qalil, katakan Muhammad, perhiasan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila, dan katakan Muhammad, perhiasan dunia itu sedikit, akhirat itu lebih baik dan lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiaya oleh Allah, dirugikan oleh Allah sedikit pun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi wataknya orang itu bermacam-macam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di tubuh umat Islam sendiri. Ya. Nah, sementara yang kita bahas di surat Asy-Syu'ara tadi itu, ya, itu kan orang-orang yang sama minta ditunda. Ya, ketika datang siksa Allah, mereka ditunda, minta ditunda kematiannya. Minta ditunda kematiannya, maka dikatakan di dalam ayat 203, fayaqulu hal nahnu muntazirun, maaf, hal nahnu munzarun. Mereka berkata, apakah kami itu punya waktu perpanjangan, waktu tunggu. Afa bi'azabina yasta'jilun, apakah mereka minta disegerakan terhadap datangnya azab kami, ya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini sebenarnya ceritanya itu sedikit dibalik. Asalnya itu ayat 204 itu yang lebih dulu. Seta Muhammad sampai niku ngancam-ngancam kita mendapatkan azab dari Allah. Mana buktinya? Wah, begitu. Barulah ternyata datang siksa Allah Subhanahu wa taala dalam banyak bentuk, termasuk perang Badar itu siksa kepada orang kafir Quraisy. Karena perang Badar itu jumlah mereka itu banyak. Nanti dalam kisah tentang perang Badar yang ada dalam beberapa kitab tafsir, meskipun banyak, itu karena kuda ketika berperang itu apa istilahnya, menghamburkan pasir. Niku kok ketepaan, bukan ketepaan, itu memang diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kok kena mata mereka, tadi mereka perang itu dengan mata tidak bisa melihat, orang-orang kafir itu. Makanya kadang-kadang apa kok wong cilik iku menang lawan wong gede, sampai Gusti Allah sing gede ditutup mripate pun kalah, kan gitu ya. Nah, mata itu bisa mata sungguhan, bisa mata itu adalah keberanian, gitu. Gitu. Dan itu yang terjadi. Maka di sini juga demikian. Ya, awalnya mereka itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, afa bi'adzabina yasta'jilun. Loh, kan mereka itu pernah minta disegerakan azab dari kami. Kok kemudian ketika datang kepada mereka azab itu baghtatan wahum la yash'urun, tiba-tiba mereka tidak merasa, kok mereka menyampaikan hal nahnu munzarun, kami ini apakah punya waktu perpanjangan, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Biasa niku namanya cara untuk berkilah, gitu ya. Kita itu sering berkilah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 205 dan 206, afara'aita immatta'nahum sinin. Bagaimana menurutmu Muhammad jika mereka itu kami beri kesenangan beberapa tahun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang azab
yang sudah dijanjikan kepada mereka. Maka kata Allah di ayat 207, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, sungguh tidak ada artinya harta kesenangan yang sudah diberikan kepada mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ayat-ayat ini, surat Asy-Syu'ara secara umum, memang surat Asy-Syu'ara secara umum itu banyak berbicara tentang orang-orang Quraisy Mekah yang menentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cara menantangnya itu banyak, cara menentangnya itu banyak. Termasuk mereka itu menantang azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat-ayat yang kita pelajari ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Nanti sejarah ketika di Madinah itu lengkap, mulai perang Badar sampai menjelang Nabi SAW wafat, perang Tabuk, ya bagaimana orang Quraisy itu soro tadinya uripe. Ya sesekali mereka menang dalam beberapa beberapa peristiwa peperangan mereka menang, tapi secara umum ya mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang seperti itu. Ya, orang-orang yang menentang Nabi SAW nanti namanya orang per orang itu apa perannya, kemudian ini butuh pembahasan sendiri dalam tarikh Islam itu ya. Nah, kalau tadi saya hanya cerita satu orang namanya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu kan mengawali penentangan terhadap dakwah Nabi itu keras sekali, bahkan sampai menjelang Nabi wafat SAW. Nabi SAW wafat itu, Nabi wafat tahun 11. Tahun 11 itu bulannya Rabiul Awal. Rabiul Awal niku bulan nomor pinten? Mantun niki bulan nomor 1 1445. Bulan nomor 1 niku napa? Muharram. Wong Jawa angel Muharram kedawan, suro ae karena di situ ada Asyura. Ya, suro. Disingkatnya sing gampang ya suro. Sebenarnya karena di bulan Muharram itu ada 10 Muharram, bulan Muharram tanggal 10 itu sunnahnya puasa, gitu ya. Nama puasanya Asyura. Wis digawe gampang ae. Suro, gitu ya, bulane. Ya, gitu. Itu bulan itu ya. Ya. Kalau bulan pertama bulan Muharram, bulan keduanya adalah bulan Safar. Bulan ketiganya adalah Rabiul Awal. Jadi Nabi SAW itu wafat di bulan ketiga tahun ke-11. Sementara sinten mau Abu Sufyan itu masuk Islam tidak lama setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ya, nanti Nabi SAW haji itu tahun 10. Jadi Nabi SAW itu hajinya sekali saja, kurang lebih pinten niku? 3 bulan sebelum wafat. Gitu ya. Tahun 9 itu hajinya para sahabat dulu. Sinten? Abu Bakar, Ali itu hajinya lebih dulu. Ya, tahun 9. Tahun 6 mau haji nggak jadi. Ya, ada ada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ternyata perjanjian itu justru menguntungkan umat Islam meskipun bunyinya itu merugikan, tapi keadaannya menguntungkan umat Islam. Jadi terseleksi siapa yang betul-betul beriman dan tidak, itu terseleksi. Nanti tahun 6, tahun 8 itulah Fathu Mekah.
Ketika sudah Fathu Mekah, kemudian nanti setelah itu ada perang Tabuk tahun ke-9. Perang Tabuk. Itu perang Tabuk itu wilayah yang paling akhir lah di Jazirah Arab yang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Karena setelah Tabuk itu yang lain-lain itu sudah selesai itu. Semuanya sudah masuk Islam. Sehingga ketika setelah Fathu Mekah itu, ketika tahun 10 Hijriah Nabi itu berangkat haji, itu semua sudah masuk Islam. Waduh, wilu ini. Baru setelah itu Nabi wafat di bulan ke-3 bulan Hijriah tahun ke-11. Jadi tidak lama dari Nabi ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, surat Asy-Syu'ara itu banyak ceritanya melawan orang Quraisy, gitu ya. Itu surat Asy-Syu'ara. Maka argumentasi, cara ngomongnya orang Quraisy semuanya direkam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran, dan saya kira sekarang masih banyak yang seperti itu. Ya. Ya, sekarang yang agak rame kan sinten? Panji Gumilang tadi ya, nantang-nantang tadi itu ya. Ya, di demo wong 3.000 saya kerahkan 5.000 kan ngono ya. Kerahno 5.000 sak polisi ini sing demo mek wong 50. Ini sekarang sedang diproses. Ya, kelihatannya akan masuk ini karena bertahun-tahun itu di backingi itu ya. Ada backingnya. Ya, mengapa ada backingnya itu ada ceritanya sendiri. Baik. Tapi mesti ono wong kaya ngoten niku. Sejak zaman Nabi SAW orang seperti ini akan selalu ada, gitu ya. Dan orang seperti ini kalau pada masa Nabi dan beberapa fase sesudahnya itu selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi, ya, khususnya orang Yahudi. Sejak dulu, kalau dulu namanya ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Abdullah bin Saba, ya, ada beberapa orang itu yang memang mendapatkan dukungan dari orang Yahudi, ya. Sampai sekarang orang Yahudi itu tidak suka sama sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gak seneng. Baik, saya kira itu bagian akhir dari surat Asy-Syu'ara. Tadi bicara tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang musyrik Quraisy yang awalnya menantang siksa dari Allah, tapi ketika siksa itu datang, musibah itu datang kepada mereka, mereka ternyata juga minta ditangguhkan. Nah, pelajarannya bagi kita semua, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai ditantang, gitu ya. Nah, jangan sampai ditantang. Ya. Semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, semua apa yang terjadi di muka bumi termasuk dalam dirimu itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing elek sing apik kuwabe pun ditulis. Oleh susah, oleh seneng, oleh gampang, oleh angel, kuwabe niku pun ditulis Gusti Allah. Nah, itu penting untuk apa? Supaya nek sampean niku oleh musibah gak putus asa. Ya. Karena semua ditentukan oleh Allah. Atau kalau mendapatkan kesenangan itu bukan karena sampean, wong enjene kabeh wis dibagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang mukhtalim fakhur, yang sombong lagi mencongkakkan diri banyak berbuat dosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barangkali itu beberapa ayat yang tadi agak jauh dari pembahasan kita saya tarik, saya bawakan untuk memperjelas situasi bahwa sebenarnya skenario Allah Subhanahu wa taala itu terus berjalan bagi kita semua. Perang Badar itu skenario Allah Subhanahu wa taala.
Dari situ bisa diuji siapakah yang munafik. Yang munafik itu mulai dhisik perang Badar itu. Dadi wis seru krungu ternyata Abu Jahal ngirim pasukan murang-murik. Marah-marah mereka. Muhammad iki jare nyegat sapa Abu Sufyan kate golek balen ya, golek balen dhuwit kan ngoten nah. Wah, kok iki lawan Abu Jahal wis mulai ae sebagian pulang gitu. Gitu. Jadi Allah membuat skenario sebuah peristiwa itu untuk menentukan siapa yang tetap beriman, siapa sing saling menyalahkan, siapa yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berada pada posisi menentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mek miku tok. Sapa sing nentang terang-terangan, sapa sing munafik ambek nyala-nyalanno, sapa sing menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja peristiwa hidup sehari-hari kita itu begitu. Kita nggak ketemu perang, nggak mungkin bahas perang. Ya, yang kita ketemu ya itu tadi, oleh musibah, oleh seneng. Nek oleh musibah apa yang kita lakukan? Ya, nek tukang nyalano es kayak wong munafik mau. Ya, nek sabar, alhamdulillah. Itu karunia dari Allah kesabaran itu. Bukan karena kita hebat ya. Sabar itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita justru kemudian semakin jauh meninggalkan ajaran Allah, dikai angel tambah, dikai soro tambah menjauh ya kan, dikai musibah malah menjauh. Itu masih banyak. Kadang-kadang kula sakno wong dodolan gak pati payu ya, wayahe salat dibuanterno oleh nutuk tok 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 ngoten dia. Sampeyan kok mboten salat, bening kok ditinggal salat ana wong tuku kan eman ya jarine. Bayang-bayangno lah iya sampeyan niku urip soro diceluk pisan kok angel kan ngene. Gitu kadang-kadang gitu. Saya tidak, ayat yang kita baca itu sering bicara perang. Saya tidak bayangkan gak usah ngomong perang. Ngomong yang sehari-hari kita alami saja. Hidup ini sulit, ya ono gampange. Akeh angele kan gitu ya. Akeh angele. Itu bagaimana kita menyikapi itu yang penting saya kira. Ini ayatnya perang semua. Nanti kemudian balik lagi ayatnya perang lagi. Kita nggak usah bahas perang yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil saja. Kecil-kecil aja kadang-kadang nggak sanggup. Ya. Kita maklum itu orang kepingin payu nek dodolan. Cuma kadang-kadang ya sedih. Lah iya nyambut gawe sorone kayak ngono dipanggil oleh Allah sik belani iku mau kan gitu ya. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.